Hai semua, hari ini kita kembali membahas tentang persamaan lingkaran. Namun, topik bahasan kita hari ini adalah tentang hubungan lingkaran. Hubungan lingkaran ada tiga. Yang pertama, ada kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang kedua, ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Dan yang ketiga, itu adalah kedudukan dua buah lingkaran. Jadi, langsung saja. Bahasan kita yang pertama adalah tentang kedudukan titik pada lingkaran. Terdapat tiga kedudukan titik pada lingkaran. Yang pertama itu, titik terletak di dalam lingkaran. Syaratnya adalah ketika titik disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, maka nilainya kurang dari 0. Yang kedua, titik terletak pada lingkaran, maka nanti nilainya sama dengan 0. Dan yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran, maka nilainya nanti haruslah lebih dari 0. Langsung saja kita perhatikan contohnya. Tentukan posisi titik min 4,3 dengan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 10x kurang 8y kurang 23 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah substitusi titiknya ke persamaan lingkaran, di mana nilai x sama dengan min 4 dan y sama dengan 3. Sehingga diperoleh min 4 dikuadratkan sama dengan 16, 3 dikuadratkan sama dengan 9, 10 kali min 4 sama dengan min 40, min 8 kali 3 sama dengan min 24, dikurang 23 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 16 tambah 9 dikurang 40 kurang 24 kurang 23 adalah min 62, di mana min 62 itu ternyata lebih kecil dari 0. Maka titik min 4,3 terletak di dalam lingkaran. Contoh kedua, tentukan nilai M jika titik min 1,2 terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 5x tambah 2my kurang 6 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah: pertama, substitusi titik min 1,2 pada persamaan lingkarannya, di mana x sama dengan min 1 dan y sama dengan 2 dengan syarat terletak pada, di mana tadi pada soal diketahui bahwa titik tersebut terletak pada lingkaran. Kita ingat bahwa terletak pada, maka dia harus sama dengan 0. Sehingga kita perolehlah min 1 dikuadratkan tambah 2 dikuadratkan kurang 5 kali min 1 tambah 2m kali 2 kurang 6 sama dengan 0. Maka 1 tambah 4 tambah 5 ditambah 4m dikurang 6 sama dengan 0. Maka 4m tambah 4 sama dengan 0. Maka m sama dengan min 1. Bahan materi yang kedua itu adalah kedudukan garis pada lingkaran. Ada tiga kedudukan garis pada lingkaran. Yang pertama, garis nantinya memotong lingkaran di dua titik dengan syarat D lebih dari 0. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran di satu titik dengan syarat D sama dengan 0. Yang ketiga, garis tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran apabila D-nya kecil dari 0, di mana D ini adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, sekarang B, A, dan C-nya itu diambil dari mana? Diambil ketika dalam penyelesaiannya kita mensubstitusi garis terhadap persamaan lingkarannya. Yang manakah yang mau kita substitusikan? Yang akan kita substitusikan adalah garis Y sama dengan titik-titik. Jadi, dari persamaan garis pertama kita harus membuatnya menjadi Y sama dengan titik-titik. Kita masuk ke dalam contoh. Tentukan nilai P agar garis Y sama dengan P kurang X menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah: pertama, substitusi garis Y sama dengan P kurang X pada persamaan lingkarannya. Kenapa langsung kita substitusikan?
karena persamaan garisnya sudah dalam bentuk Y sama dengan. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah P kurang X dikuadratkan sama dengan 4. Hasilnya X kuadrat tambah P kuadrat kurang 2PX tambah X kuadrat sama dengan 4. Menjadi 2X kuadrat kurang 2PX tambah P kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Jadi buatlah dia urutannya adalah X kuadrat, X baru konstanta. Baru ternyata di soal katanya menyinggung lingkaran. Ketika dia menyinggung lingkaran, maka D sama dengan 0, dimana D tadi adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi kita tentuin yang mana B, yang mana A, yang mana C. Dari persamaan yang terakhir kita dapatkan saat kita mensubstitusikan garis Y sama dengan P kurang X. Maka A-nya adalah 2, B adalah min 2P, dan C adalah P kuadrat kurang 4. Dimana tadi A adalah koefisien untuk si X kuadrat, B adalah koefisien untuk si X, dan C adalah konstanta. Setelah kita masukkan nilai A, B, dan C-nya, diperolehlah 4P kuadrat kurang 8P kuadrat tambah 32 sama dengan 0. Diperoleh lagi min 4P kuadrat tambah 32 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 4P kuadrat sama dengan 32. Sama-sama kita bagi 4 menjadi P kuadrat sama dengan 8. Maka nilai P-nya adalah plus minus akar dari 8. Akar 8 adalah 2 akar 2. Sehingga kita peroleh bahwa nilai P-nya yang akan memenuhi adalah min 2 akar 2 atau 2 akar 2. Untuk yang ketiga, kita membahas kedudukan dua buah lingkaran. Ada 6 kedudukan untuk dua buah lingkaran, dimana yang kita harus lihat adalah nilai P1-nya atau pusat untuk lingkaran pertama dan pusat untuk lingkaran kedua, serta jarak antara pusat lingkaran pertama dan pusat lingkaran kedua yang kita simbolkan dengan P1, P2. Lalu kita melihat dari jumlah dari R1 tambah R2, di mana R1 itu adalah jari-jari lingkaran pertama dan R2 adalah jari-jari lingkaran kedua, serta R1 kurang R2. Nah, ketika kita melihat dari 3 kondisi itu, maka kita bisa menentukannya dia berada pada kedudukan yang mana. Nah, balik lagi kita jelaskan 6 kedudukan itu apa saja. Yang pertama, memiliki pusat yang sama. Namanya sudah memiliki pusat yang sama, berarti P1-nya sama dengan P2. Dan jarak P1, P2-nya sama dengan 0. Karena sama, berarti mereka tidak memiliki jarak, sama dengan 0. Nah, ketika dia memenuhi dua syarat itu, maka L1 atau lingkaran pertama memiliki pusat yang sama dengan lingkaran kedua. Kondisi yang kedua atau kedudukan yang kedua adalah bersinggungan di dalam lingkaran. Syaratnya itu adalah jika P1 P2-nya sama dengan R1 kurang R2, sehingga L1 dan L2 bersinggungan di dalam salah satu lingkaran. Untuk yang ketiga, lingkaran kecil terletak di dalam lingkaran besar. Syaratnya, jika P1 P2-nya kecil atau sama dengan R1 kurang R2, maka L2 di dalam L1. Lalu kedudukan yang 4 yaitu berpotongan di dua titik. Syaratnya, jika P1 P2-nya berada di antara R1 kurang R2 dan R1 tambah R2, maka L1 berpotongan dengan L2 di dua titik. Kelima,
bersinggungan di luar lingkaran atau berpotongan di salah satu titik atau di satu titik. Syaratnya adalah jika P1 P2 sama dengan R1 tambah R2, maka L1 dan L2 akan bersinggungan di luar lingkaran. Kedudukan yang terakhir, tidak bersinggungan atau saling lepas. Syaratnya, jika P1 P2-nya lebih dari R1 tambah R2, maka L1 dan L2-nya tidak bersinggungan. Kita masuk ke contohnya. Diketahui pusat lingkaran L1 adalah 2,6 dengan panjang jari-jarinya 2 cm, sedangkan untuk pusat lingkaran kedua atau L2 adalah 10,0 dengan panjang jari-jarinya 6 cm. Selidikilah kedudukan antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Seperti yang tadi saya jelaskan, pertama adalah kita melihat jarak antara pusat lingkaran pertama dan pusat lingkaran kedua yang disimbolkan dengan P1 P2. Kita cari jaraknya, yaitu akar kuadrat dari X1 kurang X2 dikuadratkan tambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Maka P1 P2 nya sama dengan akar dari 2 kurang 10 kuadrat tambah 6 kurang 0 kuadrat. P1 P2 nya sama dengan akar dari 64 tambah 36 sama dengan akar 100. Maka nilai P1 P2 nya adalah 10. Kita lihat X1 berarti nilai X atau pada sumbu X untuk lingkaran pertama. X2 adalah nilai X pada pusat lingkaran kedua. Begitu juga dengan Y1 dan Y2 nya ya. Jadi udah tahu dari mana dapat 2, X2 nya 10, Y1 nya 6, Y2 nya 0. Lalu yang kedua kita cari R1 kurang R2 nya. Nah di sini sepertinya ketika kita mencari R1 kurang R2 nya tidak ada yang memenuhi syarat-syarat dari 6 kedudukan yang ada. Jadi kita carilah R1 tambah R2 langsung, di mana hasilnya adalah 8. Nah ternyata yang lebih besar itu adalah P1 P2 nya daripada R1 R2 nya. Jadi karena P1 P2 nya lebih besar dari R1 tambah R2, maka dapat kita simpulkan bahwa L1 dan L2 tidak bersinggungan atau saling lepas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian Bapak mengerti. Bye-bye dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih.